Masih bersama kami di Damai Indonesiaku, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa di segmen sebelumnya dan kita masih akan melanjutkan pertanyaan seputar adu domba atau hasut. Di sebelah saya sudah ada jemaah, namanya siapa Bapak? Saya Pak Dwi Haryanto. Bapak Dwi Haryanto, silahkan Bapak pertanyaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya dalam sebuah hadis yang artinya, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba atau menghasut, yang gemar mencerai-beraikan orang-orang, yang saling mengasihi atau bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu, kiat-kiat apa saja yang perlu kita lakukan ya ketika dihadapkan pada suatu keadaan di mana kondisi kehidupan kita ada akhir zaman ini keadaannya hampir sesuai dengan hadis tersebut. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Silakan kepada Habib Ahmad Alkaf untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan bagus dan ini berentet tadi. Sebetulnya tadi sudah kejawab tadi sudah. Tapi secara ilmiah kita kalau ada orang hasud, lihat dulu orangnya itu bisa diajak tukar fikir atau tidak. Kalau dia secara ilmiah, kita jawab secara ilmiah. Tapi biasanya kalau hasud itu sudah nggak pakai ilmu lagi. Biasanya kalau sudah kepada hasud itu berarti sudah kebencian tadi. Tadi yang dikatakan oleh Kiai Syarif Mandaje, itu keluarnya daripada kebencian, hasud. Maka Allah sebetulnya kita dialog. Tapi kalau sudah keluarnya dari hasud, kalau sudah hasud itu berarti kebencian yang sudah tidak bisa menerima lagi ilmu ataupun pencerahan ataupun nasihat, maka satu-satunya berlindung kepada Allah. Ayat yang tadi dibaca itu luar biasa, namanya muawwidzatain, salah satunya itu adalah min syarri hasidin idza hasad. Allah sendiri yang turun tangan di sini. Allah turun tangan karena masalah ini masalah hati. Hati itu kadang-kadang dia apapun juga, di bagaimanapun juga, kalau sudah bengkoknya luar biasa keluar daripada kebencian, maka susah untuk diperbaiki. Maka yang bisa hanya satu-satunya, ya muqallibal qulub. Siapa itu? Allah. Ya muqallibal qulub. Yang bisa adalah Allah. Makanya Allah di situ mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang terakhir yang paling inti ada wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu bermacam-macam. Mau tadi saya contohkan, mau jadi RT aja kadang-kadang ada apa tidak yang ribut? Ada, kelurahan sampai bakar-bakaran, ada apa tidak? Apalagi baca pres. Ustadz aja sendiri dihasutin, ada apa tidak? Ada, subhanallah. Tadi diceritakan oleh Kiai Syarif, oleh Kiai Haris, semuanya hasud itu adalah timbulnya dari kebencian hati. Maka kalau sudah tidak bisa dialog, ini namanya hasud ini. Kalau begitu berlindunglah kepada Allah. Allah mudah-mudahan bisa berikan hidayah kepada dia, atau Allah hancurkan dia di dunia sebelum di akhirat. Ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiai Haris Hakam saya minta untuk bisa menambahkan, silakan dengan tema besar kita. Fadhal Yai. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tadi kita mengantisipasinya itu, kalau memang dia orang yang bisa diajak dialog, kita berdialog. Tetapi kalau tidak, ada dua metode lagi. Ketika pertama digambarkan di dalam Al-Quran itu bahwa ketika Habil mau dibunuh oleh Qabil, ma ana bibasiti yadayya biyadiyya ilaika liaktulak. Aku tidak akan menggunakan tanganku ini untuk sama-sama membalas membunuhmu itu. Jadi kalau kita berhadapan sama orang itu, kalau kita sanggup diam aja. Ibu, ada orang jahat yang pada jahatnya itu sampai ingin melukai.
Ibu sanggup, ibu diam aja. Dan itu bukan bunuh diri, bukan. Kenapa? Sampai dia yakin benar bahwa dia bisa terobati atau dia memang benar-benar min ahli syar. Nah yang ketiga, Bapak saya sekalian, tampol mukanya. Tahu nggak tampol? Ada orang memang pertama diajak dialog, yang kedua ya kita berikan kesempatan dia untuk nalar. Kalau enggak ya tampol. Tampol bahasa mana saya nggak tahu juga. Tetapi dengan tujuan bukan untuk melukai. Paling tidak kita sentuh, kita bagian mana kita ingatkan dia untuk dia sadar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau anak tidak mau sholat, sudah umur 7 tahun, itu disuruh pukul. Apakah pukulnya yang menyakitkan? Ghairu mubarrah. Mukulnya bukan mukul yang melukai, nggak boleh berdarah. Anak itu kalau dipukul pantatnya, tidak sholat, kemudian dipukul pantatnya. Habis itu ayahnya bilang, kamu sholat, ini hadiahnya. Sampai mati terasa terus pukulan ayahnya itu di pantatnya. Kalau orang itu memang diajak bicara tidak bisa, diberikan kesempatan dia tidak bisa, tampol, maka pukulan kita itu bukan mau menyakiti dia. Tetapi paling tidak dia akan ingat selamanya pundaknya pernah dipukul. Tentunya pukulan yang semacam ini untuk menyadarkan bahwa dia sudah melampaui batas. Baik, selain ditampol dari Kiai Aris, mungkin ada tampolan lagi dari Yai Syarif. Silakan Yai, fadhal. Ya memang penyakit hati, dan hati itu wilayah Tuhan. Kan hasad itu penyakit hati. Karena itu diantaranya adalah ikhtiarnya ketika mereka mengobati penyakit hati itu. Maka saya akan berkesimpulan orang-orang yang gak suka dengan majelis taklim, orang-orang yang gak suka dengan majelis zikir, dipastikan mereka rentan untuk punya penyakit hasud. Jadi kalau pengen bicara obatnya, ya obat hati itu tombol hati ada 5. Jadi orang-orang hasud itu pasti tidak melakukan 5 obat itu. Dan jamaah sekalian berbahagia, kan setiap orang pasti ada perbedaan dalam kehidupannya, dalam finansialnya, dalam rezekinya. Kalau dia nggak diingatin oleh para mubalik, para asatidz, para habaib, bahwa semua adalah ketentuan dari Allah. Allah yang atur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Mereka kudu diingetin, yang bagi-bagiin semuanya Allah, ente nggak perlu pakai dengki. Tuhan ente kan sama, ente minta aja sama Allah. Nggak usah menginginkan sesuatu yang diinginkan, yang dimiliki oleh orang lain. Jadi untuk mengantisipasinya diantaranya adalah sembuhkan hati itu, dan berkaitan dengan hati maka itu wilayah Tuhan. Tombol hati itu menjadi sebuah jalan keluar yang konkret, yang bila dilakukan pasti dia terhindar dari penyakit hasad. Dia akan sembuh secara otomatis karena pada saat dia baca Al-Quran, dia dekat orang soleh. Apalagi kalau orang yang benci tuh sama kiai, sama habaib, itu hatinya pasti penyakitan. Karena mereka pasti akan selalu diajak untuk membenci kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, dia akan selalu menebarkan kasih sayang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu. Baik, terima kasih Yai Syarif dan juga guru-guru kita Habib Ahmad Al-Kaf dan juga Kiai Haji Aris Hakam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari penyakit benci, adu domba dan juga hasad. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan Allah maha membolak-balikan hati. Semoga kita terus disempurnakan oleh Allah, dijaga hati-hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Usai jeda kami akan kembali. Ya, pemirsa masih di Damai Indonesiaku dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Tapi jangan lupa Mas Sofyan, besok kita masih akan menemani para pemirsa dan ada juga Ustadz dan juga guru-guru kita, yaitu untuk besok Ustazah Qotrunada, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ya, dan juga ada Ustadz Solmed atau Soleh Mahmud yang juga akan hadir untuk live besok dengan tema fenomena mengumbar aib keluarga. Akhirnya kami berdua pamit, saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina. Dan juga Sarung Wadimor tentu sarung kita. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup majelis kita dengan doa, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Khususnya apa yang kita dengarkan, mudah-mudahan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan Kau lembutkan hati kami semuanya ya Allah. Khususnya yang hadir dan yang memirsa Damai Indonesiaku ini ya Allah. Dan mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Ya Allah, kami ingin damai di Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami semuanya ya Allah, agar Engkau angkat sifat hasud-hasud yang ada di dalam negeri ini ya Allah. Ya Allah, agar persatuan Indonesia makin ke depan, makin kokoh, makin kuat ya Allah. Ya Allah, umat Islam mudah-mudahan bisa bersatu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami semuanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.